Kalau kita buka law of the game, harusnya di kejadian itu Persib Bandung mendapatkan, kemudian bola yang terkena ke pemain Bayangkara pertama terpelintir nih, kena ke pemain Bayangkara yang selanjutnya. Persib Bandung berhasil mengalahkan Bayangkara Presisi Indonesia FC dengan skor akhir 1-2 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Persib Bandung cetak gol di menit 27 lewat David Da Silva, asis dari Fred Butuan. Kemudian Bayangkara bisa samakan kedudukan lewat Matty Meyer di menit 35 dan gol penentu Persib dicetak oleh Ciro Alves di menit 90 plus perpanjangan waktu ke 6 menit, asis dari Ezra Walian. Seperti biasa, sebelum lebih jauh aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Lewat Instagram aku @tommy_sedeski, banyak banget nih pendukung Persib Bandung atau penikmat Liga Indonesia yang bertanya kepada aku, apakah keputusan wasit Bangkit Sanjaya di kejadian A, B, C, D, E di pertandingan Bayangkara menghadapi Persib sudah tepat, Bang? Oke, aku perlu menggarisbawahi terlebih dahulu. Di video ini kita tidak akan satu persatu membedah kejadian-kejadian kontroversi di laga Bayangkara menghadapi Persib Bandung. Karena pernah ketika kita bahas satu persatu, durasi videonya sampai 10 menit. Dan pada akhirnya, yang harusnya lebih banyak kita bahas pertandingan, yang terbahas hanya 4-5 menit. Oke, jadi ini kita bahas dua kejadian kontroversi yang paling banyak ditanyakan kepada aku tentang Rian Kurnia dan Arsyad. Nomor 1, apakah keputusan wasit tidak memberikan penalti di saat pemain Bayangkara melakukan langgaran ke posisi Rian Kurnia sudah tepat? Kalau kita buka law of the game, harusnya di kejadian itu Persib Bandung mendapatkan penalti karena pemain Bayangkara melakukan suatu kecerobohan. Oke, itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, saat pemain pengganti Persib Bandung nomor 70 Arsan Makarim melakukan pergerakan, kemudian terakhirnya ia melakukan sebuah tendangan. Bola pertama kena nih ke pemain Bayangkara yang posisi tangannya sudah ke belakang. Kemudian bola yang terkena ke pemain Bayangkara pertama terpelintir nih, kena ke pemain Bayangkara yang selanjutnya. Jadi untuk poin kedua, kesimpulannya keputusan wasit sudah tepat. Ingat teman-teman, tidak selamanya ketika bola terkena tangan itu dikategorikan handball. Nah, ini udah video ke-17 kali kita membahas tentang handball. Aku harap teman-teman tonton juga nih video-video yang lalu. Jadi, jika ada kejadian-kejadian kontroversi terkhusus tentang handball, teman-teman pun langsung bisa dapat menyimpulkan. Dan aku pun memperhatikan beberapa penonton kanal YouTube Tommy Deski, contoh case kejadian-kejadian handball di pertandingan-pertandingan tertentu, jika tangannya tertutup, udah bisa nih langsung menjustifikasi. Jadi kan itu sangat membantu teman-teman yang sangat suka sepak bola. Oke, kita masuk nih ke susunan formasi yang dimiliki oleh Bayangkara. Di atas kertas mereka gunakan pola 1-4-2-3-1. Kiper Awan, banyak sekali penyelamatan-penyelamatan di belakang yang ia lakukan. Artinya ada problematika nih di 4 pemain belakang yang dimiliki oleh Bayangkara. Di fullback kanannya Maulana, duo center back Sales, Reja Kusuma, dan fullback kiri ada David Maulana. Aku perhatikan fullback kiri, fullback kanan dari Bayangkara ini dari sisi kualitatif teman-teman, 1 lawan 1, mereka sangat mudah dieliminasi. Dan itu menjadi salah satu sektor yang terus kan dieksploitasi oleh Boyan Hodak. Ya, ini pun bukan sebenarnya situasi yang baru. Ini merupakan suatu keahlian, keandalan lah ya yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Sebelum-sebelumnya sektor sayap kiri, sayap kanan menjadi salah satu senjata yang dimiliki oleh Persib Bandung. Di lini tengah ada Hargianto, Nazem, dan Pendi Eko Utomo. Kemudian di sayap kiri dari Bayangkara ada Muhammad Fathur Rahman nomor 5, dan sayap kanan ada Arsya
Ahmad. Selanjutnya Boyan Hodak bersama Persib Bandung gunakan pola 1-4-2-3-1 atau bisa ini berubah menjadi 1-4-3-3. Di belakang ada Teza Pakualam. 4 pemain di belakang ada Putu Gede, Kakang, Nick Wivers, dan Daisuke Sato. Putu Gede ini untuk kesekian kalinya aku menunggu kapan nih performa puncaknya. Kita nggak usah lah bicara pada saat ia bersama timnas lah ya. Setidaknya pada saat Putu Gede bersama Bayangkara nih, itu kan performanya oke banget. Nah, ini kita tunggulah. Untuk di laga ini ya so-so lah ya. Untuk di lini tengah ada Deddy Kusnandar, kemudian Mark Anthony Klok, Levi Madinda. Untuk Mark Anthony Klok pun nggak begitu sensasional nih. Apa yang ia lakukan seperti di laga-laga sebelumnya. Nah, di laga ini Klok menciptakan beberapa tendangan ataupun lah ya keputusan di daerah final third yang dimilikinya tidak begitu proper lah ya, tidak begitu prima. Untuk sektor sayap kiri Edo, ini pun untuk kesekian kalinya aku menunggu lagi kapan Edo seperti saat bermain bersama Rans Nusantara FC. Di kanan Freds Butuan bagus teman-teman, akselerasinya 1 lawan 1-nya. Gol pertama dia pun dalam mengambil keputusan untuk memberikan passing, itu salah satu kunci teman-teman, dimana David da Silva ya bisa lepas nih dari 2 pemain Bayangkara. Lini tengahnya Nazem nggak melakukan pergerakan mengikuti David da Silva. Di sisi lain Anderson Sales pun mencoba mengcover area aja, menunggu teman-teman, ya saling menunggulah ya. Anderson Sales mencoba menunggu Nazem, ternyata Nazem nggak mengikuti David. Akhirnya Anderson pun yang posisinya agak ragu-ragu, akhirnya ia terlambat untuk menutup posisi David da Silva. Kemudian di depan ada David da Silva, tentunya Levi Madinda permainannya halus. Nah, kalau kita bicara kunci pertandingan ini, kenapa pada akhirnya Persib Bandung kesulitan teman-teman, itu terletak di periode sebelum masuknya Krislan menggantikan Pandi Eko Tomo di menit 34. Oke, apa yang aku maksud? Ya, di sekitaran 34 menit pertandingan berlangsung babak pertama, itu Bayangkara ketika tanpa bola gunakan pola 1-4-1-4-1. 1 defensive midfielder dimainkan mereka. Siapa perannya di situ ketika tanpa bola? Yaitu Nazem. Nah, sedangkan di posisi 1 defensive midfielder ini, Persib mainkan 2 gelandang. Di kanannya ada Levi Madinda, di sektor kirinya Klok. Klok maju kan ke depan di koridor half space, meninggalkan Deddy Kusnandar. Jadi, shape yang dibangun oleh Persib ini seperti yang udah kita bahas sebelumnya. 2-3-5. 2 pemain di belakang, Nick Wivers, kemudian Kakang, Putu Gede, dan Daisuke Sato itu bergerak ke depan untuk membantu Deddy Kusnandar. Kemudian Klok sama Levi Madinda di koridor half space, jaga kelebaran Edo, kanan Freds, dan di depan David da Silva. Nah, di situ Bayangkara banyak memunculkan ruang akibat 4-1-4-1 ketika bertahan yang mereka bangun. Dan Persib pun memanfaatkan area koridor half space, area kelebaran maksimal permainan sayap, dan itu sangat-sangat ampuh. Aku pun berpikir nih, kenapa? Bayangkara pakai skema seperti itu, riskan banget. Dan akhirnya di menit 34 Pandi Eko keluar, masuk Krislan. Jadi permainan Bayangkara itu polanya tetap sama, 4-2-3-1. Matty Meyer di belakang Krislan, nomor 18. Tapi ketikatan bolanya yang berbeda, menjadi pola 1-4-4-2, lebih balance yang dimainkan oleh Bayangkara FC. Jadi posisi-posisi koridor half space yang coba diincar oleh Klok ataupun Madinda teman-teman, udah bisa nih lebih dirapatkan oleh pemain-pemain Bayangkara ketimbang pakai pola 4-1-4-1. Ketika Bayangkara pakai defending 1-4-4-2, kita lihat ketika bertahan pemain dari Persib pun agak tidak seperti saat 34 menit pertama bertandingnya. 34 menit pertama pertandingan dimainkan Persib sebelum kejadian gol Matty Meyer teman-teman, itu superior, mendominasi, menghibur, cepat, pressing tinggi. Nah, setelah masuk Krislan, kemudian Matty Meyer menciptakan gol. Disitulah mulai pemain Persib pun nggak seperti 34 menit pertama, dan Bayangkara pun tidak memberikan keleluasan lebih seperti 34 menit pertama. Nah, lalu di babak kedua dilakukan pergantian pemain untuk meningkatkan intensitas permainan Persib. Waktu pergantiannya pun ya sama sih, kurang lebih seperti di laga-laga sebelumnya yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Di sekitar menit 63 teman-teman, Edo keluar, Ciro masuk, Ciro di posisi sayap kiri, kemudian Ezra masuk di sayap kanan menggantikan posisi Freds Butuan.
Nah, tujuannya tetap kan memanfaatkan sektor sayap. Ini khas dari Boyan Hodak, teman-teman. Kemudian pergantian selanjutnya ada Rian Kurnia masuk, kemudian Alberto masuk, dan Arshan Makarim menggantikan Levi Madinda. Dan berujung akhirnya Persib Bandung di penghujung babak kedua mampu menciptakan gol ya lewat memang akselerasi individual yang dimiliki oleh Ciro Alves. Karena udah solid juga nih pertahanan yang coba dibangun oleh Bayangkara di laga ini. Untuk tendangan on target dilakukan Persib ada 10, teman-teman. Banyaknya tendangan tapi sedikit gol. Salah satu yang bisa kita lihat di daerah final third masih egois pemain Persib. Ada rekannya yang mendapatkan ruang yang bisa mengkonversi untuk lebih baik, tidak diberikan. Itu sih yang sangat disayangkan. Ya, tapi kalau kita bicara pemain seperti inilah gaya Boyan Hodak, teman-teman. Oke, satu permintaan aku ketika kita bahas misalnya Persib Bandung ataupun tim-tim lain, teman-teman, ikuti satu video ke video lainnya. Jadi, sequelnya itu tahu kita perubahan apa yang terjadi, apa yang sering dilakukan oleh tim yang kita tonton. Dalam konteks ini, Persib Bandung. Ya, mungkin sampai situ aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.